Perjalanan kali ini terasa sedikit berbeda. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti rindu yang akhirnya terbayarkan. Sudah cukup lama rasanya saya tidak melakukan perjalanan trip sejauh ini. Perjalanan panjang yang bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi juga tentang menikmati setiap kilometer yang dilalui. Bersama si Mumun kesayangan, kendaraan yang selalu setia menemani saya menjelajah berbagai sudut keindahan di negeri ini. Kali ini, tujuan kita adalah Pulau Sumatera, lebih tepatnya menuju Bandar Lampung. Road trip selalu punya cara tersendiri untuk membuat saya jatuh cinta, bukan karena cepat sampai, tapi karena setiap detiknya terasa lebih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa road trip lagi dengan Mumun jarak jauh. Rencananya kita bakal melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Lampung. Road trip antar pulau, mudah-mudahan seru, mudah-mudahan asik di perjalanan. Jadi gimana keseruan perjalanan kali ini? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan ini, semoga diselamatkan sampai dengan tujuan. Teman-teman di Lampung, salam kenal dan izin saya mendatangi kotanya hari ini. Alhamdulillah ya, akhirnya sih ada waktu lagi buat road trip. Lumayan jarak jauh, lintas pulau, walaupun cuman ke Lampung. Jarak Lampung itu 368 km, ditempuh dalam waktu 6 jam 10 menit, dan kita full ya lewat tol sampai dengan ke kota Bandar Lampungnya nanti. Mumun ini udah lama banget nggak saya ajak jalan-jalan nyebrang pulau. Sekarang mumpung ada libur panjang, kita ajak dia. Kita nyebrang pulau ke Pulau Sumatera. Nanti nextnya kalau misalkan ada libur-libur yang panjang-panjang lagi, baru kita jarak jauh Sumateranya. Ini di ujung-ujung Sumatera aja. Provinsi yang paling ujung di Pulau Sumatera, paling selatan di Pulau Sumatera. Dan mata saya masih bengkak banget, nggak enak banget kelihatan kayaknya. Pakai kacamata hitam aja deh. Takutnya nggak enak dipandang mata nanti. Udah mulai mau pecah, benar ternyata dia kayak jerawat gitu teman-teman. Jadi dipakein obat tetes mata kayak gimana juga nggak ngaruh. Ini saya udah mulai diolesin salep dan udah kelihatan mata jerawatnya itu, dan itu sakit banget. Jadi pokoknya ditonton keseruan di video kali ini dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip. Dan channel saya juga sekarang bertambah satu lagi nih teman-teman. Ada Kebas kuliner bareng Bang Sandi. Makanya video ini mudah-mudahan bisa tayang di hari Senin, kemudian Bang Sandi camping di hari Selasa. Yang terakhir hari Rabu itu tayang video perdananya di Kebas. Teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channel Kebas itu. Nanti saya komen di kolom komentar ini deh, saya sematkan biar teman-teman gampang nyarinya. Channel baru seperti biasa, nggak bisa dicari di kolom pencarian. Jadi teman-teman buka komen, nanti ada channel Kebas yang saya sematkan. Itu diklik aja langsung di subscribe. Walaupun belum ada videonya tayang, jadi teman-teman nanti pas video tayang, teman-teman bisa tonton dari awal sampai dengan akhir. Karena apa? Karena nanti bakal bagi-bagi tendanya. Pertanyaannya ada di video perdana Kebas itu. Kuliner bareng Bang Sandi. Selama perjalanan ini saya juga akan merekap semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari tarif tol, bahan bakar, hingga pengeluaran lain selama di perjalanan. Bukan untuk menghitung secara kaku, tetapi lebih sebagai gambaran bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan perjalanan road trip seperti ini juga. Nah ini, kita udah mulai masuk tol dari Padalarang. Dari sini kalau Google Maps-nya sih ngarahkannya sampai ke tol dalam kota Jakarta, nanti lewat Kebonjeruk seperti biasa. Bakal kita hitung konsumsi BBM si Mumun, kemudian berapa biaya bensin yang dihabiskan, berapa biaya tol, berapa biaya kapal. Jadi teman-teman nanti tonton sampai dengan akhir, bakal saya rekap di akhir video ini.
berapa sih kalau pengen road trip dari Bandung sampai dengan ke Lampung itu pakai mobil via jalur tol. Nanti kapalnya kita pakai yang reguler aja, biar murah. Karena yang reguler itu saya lihat 480 ribuan deh untuk sekali penyeberangannya. Kalau yang ekspresnya di 600 apa 800 gitu, lupa saya. Nanti kita pesan, coba saya juga pengen pesan sendiri biar lebih murah pakai via aplikasi, nggak pakai jasa-jasa. Walaupun beda selisih harganya sih paling cuma 50 ribuan. Nggak apa-apa kita pakai reguler biar santai, lebih menikmati nanti juga di atas kapalnya. Dan di perjalanan ini juga saya nggak akan kebut-kebutan, saya bakal santai. Mumun sekarang bensinnya pas di setengah, belum saya isi. Nanti di rest area kita fullkan aja. Happy banget rasanya saya bisa road trip lagi. Dan dengan Mumun udah lama banget dialihkan videonya ke camping lah, ke kuliner lah. Makanya sekarang kulinernya dipindahin ke Kebas. Kuliner bareng Bang Sandi. Untuk teman-teman yang penasaran dengan arem belakangnya Mumun, ini masih pakai arem yang waktu saya las di Sukabumi kemarin ya teman-teman. Tapi saya perhatiin sih kemarin, insya Allah aman ya, kelihatan las-lasannya bagus, masih kuat, nggak ada bergeser, nggak ada bengkok sedikit pun. Karena dia ditambahin daging sedikit. Mau diganti pakai yang ori, aduh belum sempat juga saya ke bengkel. Karena saya harus cari dulu yang ori bawaan apa yang SGP-nya, baru bawa ke bengkel gitu. Jadi nantilah kalau misalkan ada kesempatan, ada waktu, kita ganti. Apa mungkin nanti pas gantinya saya kontenkan juga, kita lihat nanti aja. Kita masuk dulu ke rest area 72. Mau fullin dulu bensinnya si Mumun di sini. Masih setengah tangkian. Nggak apa-apa. Dari sini nanti sisa jarak itu 325 kilo lagi. Harusnya sekali full tank di sini sampai dengan ke Lampung itu nggak akan isi bensin lagi. Cukup satu tangki. Cari ATM dulu deh. Belum megang cash. Oke, ambil uang dulu baru isi bensin. Oke, sekarang kita fullin dulu bensinnya si Mumun ini. Uang cashnya udah diambil, tinggal isi bensin. Ini paling sih cuman 200 ribuan ya. Panjang banget antriannya. Alhamdulillah bensin si Mumun udah full, pas di 200 ribu. 20 liter berarti. Dan beruntungnya ini Mumun dia pakai Pertalite ya teman-teman. Memang minumnya Pertalite, dia masih karbu 1000 cc. Saya lihat harga Pertamax tadi 12.300. Kemudian Pertamax Turbo 19.400. Luar biasa. Teman-teman yang punya mobil baru yang cc-nya tinggi, yang nggak bisa isi Pertalite, pasti kerasa banget. Apalagi ini nih solar biosolar sih masih 6.800 ya. Cuman yang apa sih namanya Dexlite Pertadex itu sampai 23.900. Wih, pantesan jarang saya lihat Pajero Fortuner jalan-jalan. Sekali full tank itu berarti kalau misalkan tankinya di Fortuner Pajero itu berapa ya? 60 apa 70 liter? Hitunglah 60 liter. Bisa hampir 2 juta sekali full tank. Itulah saya kenapa nggak mau beli Pajero. Nggak ada duit buat beli bensinnya. Nanti mobilnya kebeli, tapi ngejogrog aja di garasi, nggak dipakai-pakai, udah mahal solarnya. Oke,
Kita udah lewat bayar tol di Kalihurip Utama, lupa saya tadi ngerekam. Di 72.500 dari Padalarang sampai Kalihurip Utama. Dari sini lanjut lagi tol Jakarta Cikampek. Terus nanti mungkin kita bakal ngelewati tol layang MBZ. Saya lihat dulu. Oh iya, macet kayaknya. Jadi dibelokin nih ke arah Cibitung. Masuk tol Cibitung. Yowes, kita nurut aja. Nggak jadi lewat MBZ-nya berarti. Ini ngelewati jalur tol Cibitung. Karena mungkin udah siang, di Jakartanya macet ya. Ini dia, di jalan tol Jakarta Cikampek jam 10.34, 319 km lagi menuju ke Lampung. Nah ini dia teman-teman, karena kita diarahkannya lewat ruas tol Cibitung, nggak lewat layang MBZ. Tapi lihat nih sebelah kanan, yang orang-orang Jakarta mau liburan. Alalalalalalala. Luar biasa macetnya. Sedangkan arah ke Jakarta kosong kayak begini. Ternyata orang Indonesia ini duitnya banyak ya, nggak habis-habis. tiap minggu liburan terus. Nanti habis ini kita belok ke jalan tol Cibitung, tol yang mahal itu. Karena Google Maps-nya tiba-tiba ngarahin belok ke situ. Mungkin di Jakartanya macet. Nanti baru bergabung setelahnya di ruas tol Jakarta Merak. Sampai sekarang pengeluaran belum ada lagi, baru bayar bensin tadi sama tol di Kalihurip Utama aja. Jam 11:11 kita mulai memasuki ruas tol Cibitung. Nah di sini kita bayar nih, bayar tol kedua berarti. Saya nggak tahu berapa. Coba kita lihat. Yang Cibitung ini tolnya mahal karena dia memang tol baru. Saya nggak tahu juga ya. Kalau kemarin sih pas waktu Lebaran katanya udah mulai dibuka jalan Jakarta Cikampek 2 yang dari arah Cipularang situ tembus langsung ke mana ya, Lingkar Luar atau kemana gitu. Itu udah operasional belum kalau sekarang? Untuk di sini bayar tolnya belum bayar, masih 0. Berarti ngetap aja, nanti bayarnya nggak tahu di mana, di tol apa gitu namanya. Nanti kita lihat. Panasnya luar biasa. Musim kemarau udah datang. BMKG berulang kali mengingatkan panas berlebih. Makanya kerasa saya juga di Bandung itu udaranya lebih panas dari biasanya. Jadi saya nggak bisa non-stop di kamar, hidupin AC di kamar itu. Panas banget, apalagi siangnya. Udara semakin panas, mesin si Mumun betul-betul diuji. Perjalanan dengan suhu yang cukup panas menjadi tantangan tersendiri bagi si Mumun yang terus bekerja tanpa henti. Namun seperti biasa, si Mumun tetap setia melaju. Suara mesinnya terdengar stabil, seolah ikut menikmati perjalanan panjang ini bersama saya. Jam 11.30 kita masuk gerbang tol Jatikarya Utama dan di sini bayar. Kita lihat bayarnya berapa nih. Tush. 54.000 dari tol Cibitung ke Jatikarya Utama. 54.000. Lanjut 253 kilo lagi sampai dengan ke Lampung. Masih lumayan jauh, santai-santai. Estimasi sampainya masih di 15.38. Bayar tol lagi jam 11.43 di gerbang tol Limo Utama. Berapakah? 15.000.
Cuman 15.000. Kalau ditotalin tadi 54.000 tambah 15.000 udah 70. Kok 70? 69.000. Lanjut lagi, masih 236 kilo lagi sampai dengan ke Lampung. Jam 11.58, bentar lagi kita mau bergabung ke jalan tol Jakarta Merak. Dari sini 215 km lagi sampai dengan ke Lampung. Sampai sekarang saya belum pesan tiket kapalnya, nanti aja karena takutnya keburu hangus. Jarak berapa ya? Jarak 10 kilo kalau nggak salah ya. 10 kilo apa 5 kilo gitu dari pelabuhan masih bisa dipesan. Nah ini deh. Di mana sih ini? Di Kebon Jeruk ya. IKEA. Dan ternyata bayar lagi di sini. Rp40.000. Bayar tol keberapa berarti ya? Udah nggak sabar banget pengen cepet-cepet sampai di Merak. Di Lampung. Bentar nih, kemana nih? Ke kanan. Nanti kita bakal kulineran di Lampung, tapi seperti biasa kulinernya tayang di channel Kebas. Channel baru yang belum ada videonya, tapi teman-teman subscribe aja, ini dia channelnya. Itu nanti isinya makan-makan semuanya, pokoknya yang bikin teman-teman ngiler ngelihatnya. Dan saya bakal ngerekomendasiin tempat-tempat yang memang enak buat dinikmati makanannya. Bergabung di jalan tol Jakarta Merak, sisa 214 km lagi. Jam 12.14 kita udah sampai di gerbang tol Cikupa. Bayar lagi apa ngetap doang nih? Kayaknya ngetap deh. Oh bayar 8.500. 8.500 gerbang tol Cikupa. Alhamdulillah jam 1.20 kita udah mau keluar gerbang tol Merak. Ini gerbang tol terakhir di Pulau Jawa. Kita bayar terakhir di sini. Itu dia. Kira-kira berapa nih total tol di Pulau Jawa ini, mulai dari Padalarang sampai dengan ke Merak ini? Tadi sih saya udah jumlahin dari Padalarang sampai dengan sebelum bayar tol ini itu di 190.000. Coba kita tambahin dengan tol Merak ini. Rp58.000. Berarti untuk total di Pulau Jawa ini tolnya 248.000 ya. 190 tambah 58. Sekarang saya mau pesan dulu tiket kapalnya. Sebelah mana ya? Cari tempat berhenti yang enak deh. Saya mau nyoba pesan sendiri aja biar lebih murah. Tapi kayaknya sebelum nyebrang saya mau makan dulu deh. Lapar banget ini. Hampir kelewat. Saya dulu pernah makan di sini dengan Mumun juga tuh, pas road trip ke Lampung. Rumah makan Mato Ayi ya. Enak banget nasi padangnya, ada belutnya kalau nggak salah. Oke. Kita makan dulu. Saya udah lapar banget pengen makan ini ya. Bang, ada belut nggak? Aduh, habis bang. Oh, habis. Ada dendeng bang. Dendeng. Paru ada? Hah? Paru. Paru, kosong bang. Bang ini paru ya? Iya, paru. Paru ya? Oh itu bang. Paru sama dendeng. Oke, kasih bang.
Ini. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Parunya tuh enak banget. Alhamdulillah habis juga, kenyang. Udah jam 13.36. Nah teman-teman, saya lagi mesen tiket kapal ferinya, pesan sendiri aja, lebih murah. Jatuhnya di harga 481.800. Jadi 48420 tuh tiketnya masuk. Oke, ngopi dulu sebentar, habis itu kita lanjutkan lagi perjalanan. Hai teman-teman, udah beres makannya, lanjut. Kita tinggal nyebrang ya lagi, tiketnya udah. Oh ya, tadi makan di sini 55.000. Gas, lanjut lagi. Ya teman-teman, kita lanjut lagi jalan. Teman-teman kalau misalkan mau makan sebelum pelabuhan Merak, di rumah makan Matu Ayi ini enak banget. Orangnya orang Padang asli sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paling 10 menitan ke pelabuhan. Nggak pakai lama lagi, kita langsung nyebrang. Kita masuk ke pelabuhan reguler. Aduh, tinggi rupanya. Pelabuhan reguler Merak. Terima kasih. Akhirnya Mumun mencium bau-bau kapal lagi dia. Setelah sekian lama dia ngejogrok bae di parkiran. Sekarang kita ajak nyebrang. Ya, akhirnya kita antri dulu di sini. Mudah-mudahan nggak lama, mungkin lagi bongkar muat. Santai-santai dulu. Ada ibu-ibu penjual kopi, tapi saya barusan habis ngopi. Kita persiapan dulu buat naik ke atas kapalnya. Ini kamera masih simpen di luar aja deh, biar POV-nya bagus. Setibanya di pelabuhan penyeberangan, perjalanan belum benar-benar berakhir. Kita masih harus bersabar mengantri bersama kendaraan lain yang menunggu giliran untuk naik ke kapal. Di dermaga, kapal yang baru saja bersandar sedang melakukan proses bongkar muat. Suasana pelabuhan terasa begitu hidup. Truk-truk besar, mobil pribadi, hingga sepeda motor berbaris rapi menunggu panggilan. Sambil menunggu giliran, saya memperhatikan aktivitas di sekitar pelabuhan. Para pekerja berjalan cepat, menjalankan tugasnya. Kapal-kapal bersandar dan perlahan kembali bergerak. Sementara laut di sekeliling dermaga tampak seolah sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk aktivitas penyeberangan ini. Di tengah suasana itu, tidak sabar rasanya ingin segera naik ke kapal dan menyeberangi selat yang akhirnya menginjakan kaki di Pulau Sumatera. Lumayan udah setengah jam antri. Kapalnya ternyata baru datang, baru mau merapat. Bakal nyampenya malam banget. Sekarang udah jam 14.23, misal jam 3 gue udah mulai naik kapal, berangkat setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Perjalanan sekitar 2 jam lagi dari pelabuhan Bakauheni ke Lampung. Jam setengah 9 tuh jam 9. Ya udah,
nggak apa-apa. Kalau ini explore apa makan-makannya besok aja. Saya masih nunggu di sini. Kasihan kalau Mumun dihidupin terus mesinnya, panas banget di sini. Oke teman-teman, nanti kalau naik kapal lagi kita update lagi. Sekitar 45 menit kita nunggu, sekarang udah mulai jalan masuk ke dalam kapalnya. Enggak, tapi masih antri sih ganti-gantian. Tahu nih mana tangga naik ke atasnya? Tangga ke atasnya di mana, Bang? Oh, ke atas. Cis, ini masuk nggak nih? Oh, masuk. Untung saya langsing. Naik ke sini rupanya masih di parkiran juga. Ini nggak tahu ada ininya nggak, ada rooftopnya nggak. Ini ada yang apa, lompat-lompat ke laut. Kita lemparin uang, nanti dia lompat dari atas lagi lah nih. Ntar om, nyapirin dulu. Nah, Ntar nyapirin dulu. Mana sini nanti loncat. apa? Saya pasti loncat. Ah. Nyapirin dulu. Nih. Ya. Tuh. Bu, lempar ya bu. Kasih ya bu, loncat bu. Lihat duit ceban aja langsung dia minta dulu, katanya mau lompat. Sampai sekarang nggak ada, ngilang. Ya udahlah. Oke, tepat jam 15.20 kapalnya udah mulai berlayar. Kita lihat jam berapa bakal sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung ya. Selamat tinggal Pulau Jawa sementara waktu. Saya jalan-jalan dulu ke Sumatera. Jangan rindu. Biar aku aja, rindu itu berat, kamu nggak akan kuat. Pulau Jawa. Nah, kita di ruang penumpangnya yang non ekonomi. Saya nggak tahu bayar lagi apa enggak. Oke, masuk aja dulu, kosong dan ber-AC di sini, nyaman banget. Jadi nggak usah dimumun deh. Nanti mau dimumun kasihan mesinnya hidup terus nanti. Keringat di luar panas banget. Udah 1,5 jam berlayar, kayaknya udah mau sampai bentar lagi. Pas berarti benar 2 jam
Sekarang udah jam 17.02. Lihat. Nah, sudah semakin dekat sama pelabuhan Bakauheni ya. Akhirnya cuman 2 jam ternyata. Sekarang baru jam 5:12. Kita turun. Biar si Mumun gak kaget, dia dipanasin dulu mesinnya. Dan ini jalannya serem banget. Lewat samping-samping truk gitu. Tuh, lewati lorong-lorong dan gelap banget soalnya saya pakai kacamata hitam. Sempitnya. Itu dia, Mumun di paling belakang. Alhamdulillah jam 17.32 kita udah mulai keluar kapal. Berarti benar 2 jam perjalanan pakai yang reguler. Saya kira bakal 3 atau 4 jam. Ternyata cuma 2 jam. Jadi ya dari pelabuhan Bakauheni ini sampai ke Bandar Lampung itu sekitar sejam lah dengan Mumun. Karena kita lewat tol ya. Masih keburu, nanti malam kita kulineran di Jogja. Di Jogja terus ya. Di Lampung kita cari makanan-makanan khas Lampung yang ada di sana. Tapi tayangnya di channel Kebas Kuliner bareng Bang Sandi. Dan akhirnya ini dia, si Mumun menginjakkan bannya di Pulau Sumatera. Kita sampai di Bakauheni, Provinsi Lampung, jam 5.38. Hihi, alhamdulillah sampai dengan selamat ke Pulau Sumatera ini. Tinggal lanjutkan lagi perjalanan, sisa 95 kilo lagi sampai dengan ke kota Bandar Lampung. Sekitar 1,5 jam menurut Google Maps. Kalau kita paling 2 jam lah mungkin ya. Cuaca alhamdulillah bagus, cerah. Dan itu dia kelihatan dari sini, Menara Siger. Ikonnya Bakauheni, ikonnya Lampung, Provinsi Lampung. Menara Siger. Siger tuh kalau di ini dipakai di mahkota yang benar. Jadi mahkota. Oke, tinggal kita cari mana arah masuk ke pintu tolnya. Lanjut via tol sampai dengan Bandar Lampung. Senang banget saya. Walaupun dekat ya ke Lampung ini, tapi sensasinya berbeda karena udah nyebrang pulau, udah beda pulau. Udah nggak di Pulau Jawa lagi. Selamat tinggal lah Pulau Jawa sementara waktu, besok saya balik lagi. Jadi besok kita pulang lagi ke Lampung. Kita cuma mau makan-makan aja, kuliner-kuliner di Lampung. Setelah kapal akhirnya bersandar dan saya menginjakan kaki di Bakauheni, rasa lelah selama perjalanan seakan langsung terbayar. Di hadapan saya terbentang pemandangan khas Pulau Sumatera yang begitu mengesankan. Udara terasa berbeda, lebih hangat dengan aroma laut yang masih terasa dari pelabuhan. Di kejauhan, perbukitan hijau berdiri seolah menyambut siapapun yang datang ke pulau ini. Jalanan membentang dari pelabuhan menjadi pintu gerbang menuju berbagai keindahan alam yang ada di Sumatera. Suasana di sekitar pelabuhan Bakauheni pun terasa hidup. Kendaraan yang baru turun dari kapal mulai melanjutkan kembali perjalanan. Bagi saya, momen ini selalu terasa istimewa. Setiap kali datang ke pulau ini, selalu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah Pulau Sumatera menyambut dengan cara yang sederhana, tapi begitu berkesan.
Perjalanan pun kembali berlanjut dengan semangat baru dan rasa rindu yang akhirnya terbayar lunas. Ini dia akses masuk tol Bandar Lampung Palembang Bengkulu lewat jalan tol. Bengkulu, ada tol sampai ke Bengkulu gitu? Belum mungkin ya. Iya. Udah lama banget saya nggak ngelewatin jalan tol ini, tol Trans Sumatera ini. Terakhir berarti yang waktu tahun lalu ya. Tahun lalu pas Lebaran. Itu terakhir saya kesini. Jadi teman-teman ya, kalau setahu saya sih yang tahun lalu saya lewat sini itu jalan tol Trans Sumatera ini nanti rencananya bakal tembus sampai dengan ke Aceh. Tapi sekarang baru sampai di Palembang. Kemarin itu saya lewat jalan tol terakhirnya keluar di Palembang. Katanya sih tahun ini mungkin bisa udah sampai tembus ke Jambi. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Nanti kalau udah sampai ke Aceh, tembus sampai Aceh, kita cobain. Kira-kira berapa juta tuh biaya tolnya? Yang pastinya lumayan sih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lewatin sekarang jalur tol ini dan di depan cuacanya lihat agak mendung, mudah-mudahan nggak hujan. Sampai dengan sekarang sih Mumun udah habis bensin setengah lebih, jarak sisa 82 kilo lagi. Jadi cukup ya teman-teman, satu tangki Mumun ini berlebih malah untuk sampai dari Padalarang, dari Bandung ke Lampung. Tadi cuma isi 200.000 dan 200.000 itu masih nyisa sih ini. Irit si Mumun. Mumun lagi mode irit. Makanya saya seneng banget, betah banget kalau bawa si Mumun ini jalan-jalan. Dari sekian banyak mobil saya yang sebelum-sebelumnya ada Swift, ada Katanalong, yang paling lama, yang paling saya seneng di bawah jalan-jalan itu ya Mumun. Karena satu dia irit, kedua nyaman juga di atasnya, nggak terlalu banyak pikiran kita di jalan, takut mogok lah, takut overheat lah. Alhamdulillah Mumun dia jadi anak baik. Kecuali yang kemarin aja waktu kaki-kaki patah itu di luar prediksi BMKG itu. Memang tidak bisa diprediksi. Jarang banget saya ngolong ngelihat kaki-kaki, dan mungkin semua orang nggak akan ada yang ngecek sampai kaki-kaki ya. Jadi kecolongan di sana. Buktinya sampai sekarang Mumun nggak pernah dia ngalamin masalah mesin. Bubu Starlet waktu itu, Starlet kotak pernah mogok di jalan tol malam-malam. Tapi kalau Mumun alhamdulillah banget, dari awal sampai dengan sekarang, dari awal saya beli sampai dengan sekarang nggak pernah bermasalah di mesin dalam perjalanan, nggak pernah mogok dia. Nah, banyak juga teman-teman yang nanya-nanya ke saya, recommended nggak kalau misalkan beli Karimun kotak untuk mobil pertama. Saya nggak berani ngomong, saya nggak berani nyaranin gitu. Takutnya teman-teman kecewa, karena kan kondisi mobilnya nanti masing-masing beda yang didapatnya. Kalau teman-teman dapatnya yang sehat sih ya aman-aman aja, tapi takutnya nanti teman-teman dapatnya yang perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Jadi kerasanya megang Motuba itu duit keluar terus buat perbaikin terus. Padahal bisa kita antisipasi dari awal pas belinya. Kalau Karimun kotak udah cek aja karburatornya masih ori apa enggak, terus sistem pendinginannya, radiator, saluran-saluran air yang sering bikin overheat itu. Sama bodi yang paling penting. Bodi harus mulus. Karena bodinya Karimun kotak ini buat aksesorisnya mahal banget. Matahari udah mulai tenggelam. Di Jamak aja apa kita berhenti dulu maghrib di rest area ya?
sini rest area terdekat. Oh, ada di depan nih. Kilometer 20. Kayaknya udah maghrib di sini nih. Udah gelap banget. Oke lah, nanti kita mampir dulu ke rest area kalau gitu. Malam hari perlahan mulai menjelang. Langit yang tadinya terang kini berubah menjadi gelap. Di tengah perjalanan ini, waktu sholat pun akhirnya tiba. Saya memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area terdekat. Perjalanan memang terasa sangat menyenangkan. Jalan yang panjang, suasana yang baru, dan pengalaman yang selalu menarik di setiap kilometernya. Namun di tengah semua keseruan itu, ada kewajiban yang tidak boleh kita lupakan. Berhenti sejenak dari perjalanan justru menghadirkan ketenangan tersendiri. Di rest area ini suasana terasa lebih tenang dibandingkan dari hiruk-pikuk jalan tol. Beberapa pengendara lain juga terlihat beristirahat. Ada yang sekedar melepas lelah, ada pula yang menunaikan kewajiban sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Karena sejauh apapun perjalanan yang kita tempuh, sesibuk apapun aktivitas yang kita lakukan, selalu ada waktu yang perlu kita sisihkan untuk mengingat Sang Pencipta. Oke teman-teman, saya nggak tahu ini di rest area kilometer berapa. Kita istirahat dulu sini sambil sholat maghrib. Jamaah aja langsung dengan isyanya lah. Oke, saya turun dulu. Kita nggak akan makan-makan di sini, cuman sholat aja. Alhamdulillah udah beres. Kita lanjutkan lagi perjalanan, sisa 74 km lagi. Harusnya sih cuman 1 jam perjalanan. Walaupun udah gelap gini, tapi udaranya itu gimana ya? Panas-panas gimana gitu. Aduh, luar biasa. Ini karena saya kebiasa tinggal di Bandung sih. Kalau misalkan teman-teman yang udah lama di sini kan mungkin biasa aja, suhunya memang begini gitu, normal. Kalau saya sih panas segini. Bandung aja saya udah bilang panas sekarang, apalagi di sini. Bensin masih setengah kurang dikit, kita lanjut aja lah. Besok aja di Lampung isi bensinnya lagi. Cukup ini mah. Peace. Oke, kita bergabung lagi di tol Bakauheni Lampung. Jam 6.57 kita udah di mana nih? Kilometer 64. Sisa 14 km lagi keluar ke gerbang tol, nggak tahu gerbang tol apa gerbang tol Bandar Lampung atau apa. Dan sampai sini ya jalan tolnya masih gelap-gelap gini aja. Mungkin nggak terlalu kelihatan nih juga. Gelap banget, nggak ada lampu penerangannya. Mumun udah 1/4 lagi bensinnya tuh. Jarak yang bakal ditempuh 39 km. Lihat udah gelap banget. Kalau saya pakai DJI ini begini nih. Yang bagus untuk di cahaya minim kayak gini, yang saya rasakan lebih ke Insta360S Pro. Cuman Insta360S Pro yang keduanya itu saya belum beli, nanti aja deh, masih belum butuh-butuh banget. Satu action cam cukup sih. Dan tol Trans Sumatera ini di beberapa titik ya kayak begini, minus ini, nggak ada penerangan jalannya. Jadi memang gelap banget.
Jadi teman-teman harus hati-hati kalau lewat sini. Kalau di Google Maps sih 4,7 kilo lagi kita keluar. Kalau ini Tanjung Bintang, kemungkinan di Kota Baru itu kita keluar. Kota Baru Lampung. Udah jam 7:07. Nih, bensinnya si Mumun udah sisa segitu. Dari Padalarang tadi, dari Bandung sampai dengan ke sini rata-rata saya di 80 aja. Jangan disiksa si Mumun, kasihan. Tapi itulah yang bikin nikmatnya. Ntar, nah nikmatnya bawa si Mumun itu akhirnya kita juga nggak ada nafsu buat kebut-kebutan di jalan karena dia nggak bisa ngebut. Jadi nyantai, nikmati perjalanan. Itu kelebihannya Mumun. Ternyata benar, kita keluarnya di Kota Baru. Kota Baru, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, akhirnya tol yang membosankan ini habis juga. Sampai juga kita gerbang tol Kota Barunya. Kira-kira berapa ya, saya juga penasaran. Karena ini pertama kali saya coba keluar di sini. Gerbang tol Itera Kota Baru. Cus. Berapakah? 142.000. Oke. Sebentar saya rekap dulu, nanti saya sampaikan di video ini. Berapa kira-kira total perjalanan dari Bandung menuju ke Kota Bandar Lampung ini? Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Kota Bandar Lampung. Nah, ini saya posisinya tepat di depan Polda Lampung ya. Saya mau sampaikan dulu untuk rekapan biaya perjalanan dengan Karimun Kotak dari Bandung menuju ke Bandar Lampung ini. Untuk pemakaian BBM-nya pakai Pertalite ya, full Pertalite, kemudian via jalur tol dan kapalnya yang reguler. Satu-satu saya bacakan. Untuk biaya bensin cuma satu kali isi di 200.000. Kemudian biaya tol selama di Jawa itu totalnya 248.000. Tiket kapal penyeberangan 424.080 rupiah. Saya beli langsung online via aplikasi Verizinya. Kemudian tadi ada sempat makan juga di rumah makan Matu Ayi yang di sebelum Pelabuhan Merak ya. Itu di 55.000. Tol untuk di Pulau Sumateranya cuma satu kali bayar tol itu di 142.000. Jadi total biaya pengeluaran road trip dari Bandung menuju ke Bandar Lampung ini dengan menggunakan Karimun Kotak via tol, kapalnya reguler itu udah diirit-irit sebenarnya teman-teman. Totalnya 1.069.080 rupiah satu kali perjalanan mode irit. Oke lah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kota Bandar Lampungnya. Nanti kita lihat pemandangan Kota Bandar Lampung malam-malam. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan menyenangkan, akhirnya kita tiba di Kota Bandar Lampung malam hari. Malam hari di kota ini menghadirkan suasana yang berbeda. Lampu-lampu kota menyala lembut di sepanjang jalan, sementara aktivitas kendaraan tidak terlalu padat. Kota Bandar Lampung terlihat begitu tenang dan syahdu, seolah menyambut siapapun yang baru tiba setelah menempuh perjalanan jauh. Angin malam yang berhembus pelan menambah rasa nyaman setelah perjalanan yang panjang hari ini. Di beberapa sudut kota masih terlihat aktivitas masyarakat yang berjalan santai. Akhirnya perjalanan panjang hari ini membawa saya dan Mumun sampai di kota ini. Sebuah perjalanan lintas pulau yang penuh cerita. Perjalanan hari ini mungkin telah sampai di tujuan, tapi kenangan dari setiap detiknya akan selalu tersimpan sebagai bagian dari cerita perjalanan yang indah. Alhamdulillah teman-teman, jam 7.30 akhirnya kita udah sampai di pusat kotanya.
Setelah 10 jam perjalanan berarti ya. Tadi jam setengah 10 kita berangkat, nyampe jam setengah 8. Alhamdulillah. Tanpa ada kendala di perjalanan, dilancarkan dan diselamatkan sampai dengan di Bandar Lampung ini. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video perjalanan road trip saya dari Bandung sampai dengan Bandar Lampung ini dengan si Mumun. Jangan lupa dukung terus channel Bang Sandi ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya juga tidak bosan-bosan mengajak teman-teman untuk mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.